Halo sobat Imegas lagi yuk Martial God Asuranya si Cupeng. Yang mau donasi ada di tab deskripsi ya. Ditunggu. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Cupeng membentuk divisi baru yaitu divisi Asura. Di sini Raw ya pun pada akhirnya mau bergabung dengan divisi baru milik Cupeng dengan satu syarat yaitu Cupeng ia harus mengabuli permintaannya. Namun ketika Cupeng ia akan mengantarkan gadis Raw untuk pulang. Di sini Cupeng ia pun menemukan beberapa orang murid dari divisi Ascension yang datang untuk meminta agar gadis Raw mau kembali ke dalam divisi Ascension. Namun sayangnya di sini gadis Raw doi tidak mau. Bahkan mereka perwakilan yang datang ini semuanya kena semprot. Sedangkan di sisi lain di divisi Ascension saat ini ketua divisi Ascension doi pun kesal mendengar kalau mereka tidak berhasil membujuk gadis Raw untuk bergabung di dalam pertemuan tadi siang. Kalian semua ini sungguh kampret. Bakat yang dimiliki oleh gadis Raw itu jauh di atas diriku dan tanpa ada dirinya kau pikir seberapa ruginya kita Kau harus menolaknya hanya karena murid dari cabang selatan itu. Hei, apakah kau dungu? Ujar ketua divisi Ascension itu. Namun melihat ketua yang ngamuk-ngamuk di sini salah satu bawahannya, ia pun membujuk ketuanya dengan berujar, ketua jangan khawatir. Lagi pula Nona Raw itu dia berasal dari sekte kita dan dia adalah putri dari Master Sekte. Bagaimana mungkin dia tidak akan bergabung dengan divisi kita? Ujarkannya itu. Namun tak lama setelahnya datanglah dua orang lainnya. Ya, kedatangan dua rekannya itu membuat bocah ini ia bertanya, "Hei, bagaimana? Apakah Junior Raw berjanji akan bergabung dengan divisi kita?" Maafkan kami ketua, kami tidak kompeten. Hei, mendengar itu membuat ketua bertanya, "Hei, apa kalian ditolak? Jika hanya ditolak, maka itu bukanlah suatu masalah. Tapi Junior Raw saat ini dia telah bergabung dengan divisi lain." Apa? Hei, mendengar hal itu membuat ketua divisi Ascension ia shock. Apa? Junior Raw bergabung dengan divisi lain? Divisi mana dia bergabung? Tanya ketua. Ya, Nona Raw dia bergabung dengan divisi baru yang baru dibentuk oleh Cupeng, murid baru dari cabang selatan. Ujar orang itu yang membuat ketua divisi ia berujar, apa? Ya, ternyata dia. Dan keesokan harinya di alun-alun sekte di sini Cupeng melihat kalau saat ini sungguh sangat ramai di alun-alun ini. Dan di keramaian itu juga banyak sekali orang yang mondar-mandir memasuki bangunan yang ada lambang serigala dan juga leopard. Bahkan ada juga yang memasuki gedung yang berlambang harimau, tapi tidak ada yang memasuki gedung yang memiliki lambang singa. Dan untuk lambang naga bahkan itu juga enggak dibuka. Hei, apa-apaan ini? Pikir dari Cupeng. Namun di sela-sela pemantauan itu ternyata ada seseorang yang berujar, "Hei, siapa namamu?" Namun karena Cupeng dia diam aja. Orang itu ia berujar, "Hei, apakah kau tidak dengar aku berbicara dengan dirimu? Apa yang kau lihat? Aku bicara kepada dirimu yang tidak pakai topi," ujar seorang master tua. Hei, melihat Pak Tua itu berbicara seperti ini kepada dirinya membuat Cupeng dia berujar di dalam hati, "Cih, orang itu dia pasti datang untuk membuat masalah." Pikir dari Cupeng. Di sini Cupeng dia juga berpikir, penciuman orang tua ini pasti sedikit berbeda. Dan siapa yang menyuruh Pak Tua ini ya untuk datang mendekatiku? Divisi 3 hutan itu kah? Atau divisi Orient Monastery? Sepertinya hidup di Canhut ini akan sedikit sulit, pikir dari Cupeng. Sedangkan untuk master tua itu dia berujar, "Oi bocah, apakah kau tuli? Aku memanggilmu, apa perlu aku memanggilmu 2 kali, Sedangkan untuk Cupeng doi berujar, "Tetua, suaramu itu sungguh sangat keras. Aku dapat mendengarmu, hanya saja aku tidak tahu kalau kaulah yang memanggilku," ujar dari Cupeng. Hei, mendengar hal itu membuat Pak Tua ini kesal. "Dasar murid kampret, kau adalah murid terkasar yang pernah aku temui. Bukan cuma tak menyapaku, tapi kau juga berbicara seperti itu kepadaku. Siapa namamu dan dari mana sektemu berasal, Aku ingin tahu kekuatan afiliasi mana yang telah mengirimkan murid terburuk ini," ujar Pak Tua itu yang marah-marah.
Dan mendengar Chu Feng kena repet, di sini murid-murid lainnya mereka takut dan sepertinya master tua ini dikenal sebagai master killer. Sedangkan untuk Chu Feng, doi pun santai aja. Bahkan dia pun memperkenalkan dirinya dengan santai. Ya, namaku adalah Chu Feng. Tapi aku juga penasaran, kurasa kau tidak pernah melihatku. Tapi bagaimana kau tahu kalau aku dikirim oleh kekuatan afiliasi? Bukan dipromosi dari anggota sekte, ujar dari Chu Feng yang membuat Pak Tua itu sempat terdiam. Namun di sini master tua itu ia tetap saja tidak mau kalah dan ia juga berujar, aku tidak peduli kau berasal dari mana. Kau tidak pakai topi dan itu namanya tidak sopan. Maka dari itu cepat tampar mukamu 10 kali dan pakai topimu. Atau kau ingin diserahkan ke dalam divisi hukum? Ujar Pak Tua itu. Namun di sela-sela pembicaraan itu ada seseorang yang berujar, apa? Jika tidak memakai topi harus ditampar 10 kali? Aku tidak tahu ada aturan yang seperti itu di Canut ini, ujar Rou yang baru datang menghampiri Chu Feng. Mendengar ada seseorang yang datang dan berujar demikian membuat Pak Tua itu dia berujar, hei, siapa kau? Aku boleh menghukum murid ataupun tidak, itu adalah hak para tetua. Dan kau sebaiknya jangan buat masalah, ujar Pak Tua itu. Namun di sini, gadis Rou, doi pun membuka topinya di hadapan Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua itu sepertinya tahu siapa gadis Rou itu. Dan itu membuatnya sedikit ada keraguan di hatinya. Namun begitu ia melihat kalau dia berada di dalam divisi yang sama dengan Chu Feng, membuat Pak Tua itu dia berujar, pantas saja kau berani melawanku. Jadi kalian satu divisi rupanya. Namun di sini Pak Tua itu pada akhirnya berujar, jika kau tidak memakai topimu kau akan dihukum. Maka dari itu kalian berdua tampar muka kalian 10 kali atau kalian akan dibawa ke dalam divisi hukum, di mana kalian akan dikurung selama 1 tahun. Lihat saja. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang datang dan berujar, jika tidak memakai topi harus menapar wajahnya sebanyak 10 kali. Jadi hal itu berlaku juga untuk kami kah? Ujar rombongan lainnya yang tiba-tiba saja datang. Dan di sini Pak Tua itu tahu kalau yang datang ini ternyata adalah rombongan dari dalam divisi Ascension. Namun melihat Pak Tua itu yang sepertinya tahu siapa dirinya, membuat bocah ini doi berujar, hei, meskipun aku tidak mengenal tetua, tapi karena tetua tahu siapa aku, maka dari itu juga mungkinlah ini adalah sebuah takdir, ujar bocah Chen Yi itu. Di sini bocah Chen ia juga berujar, aku penasaran, apakah tetua bisa melepaskan adik-adik ini demi diriku? Hei, mendengar permintaan itu, di sini Pak Tua itu ia terlihat sedikit berat. Peraturan Gunung Canut tidak dapat dirubah, tapi kau adalah harapan masa depan Gunung Canut. Dan karena kau yang memintanya, maka dari itu ya, aku tidak akan mengganggu pendatang baru ini. Tapi para murid-murid ini, mereka harus tahu aturan yang ada. Dan karena kau mengenalinya, kau berarti akan menjadi perwakilan tetua dan kau harus mengajari mereka, ujar Pak Tua itu yang membuat mereka yang melihatnya sedikit syok. Karena para tetua ternyata bisa takluk di tangan divisi Ascension. Dan setelah tetua itu pergi, di sini pimpinan divisi Ascension, ia pun turun dan ia berujar, saudara Chu, namaku adalah Long Chen Yi. Aku adalah ketua divisi Ascension dan aku mengenalmu. Dan aku rasa saudara-saudaraku juga telah berbuat salah tentang dirimu. Dan aku juga tahu ada kesalahpahaman di antara kita. Dan untuk saat ini juga, Sekte Ascension dan juga Canut Selatan adalah sebuah aliansi. Dan kuharap kita bisa merubah masalah ini menjadi sebuah persahabatan, ujar bocah Chen yang membuat Chu Feng, iya baiklah. Senang dapat bertemu dengan Anda, Senior Chen, sambut dari Chu Feng. Di sini bocah Chen ia juga berujar, aku sudah mendengar nama saudara Chu. Dan aku juga tidak menyangka kalau ternyata kau adalah seorang pria yang tampan dan juga berbakat. Ya, mendengar hal itu di sini Chu Feng ia pun mengucapnya terima kasih. Namun untuk gadis Rou, doi pun masih saja judes dengan berujar, hei, jika kau datang untuk memujukku untuk bergabung dengan divisi Ascension, maka tolong jangan paksa aku, ujar gadis Rou yang membuat mereka semua yang melihatnya sedikit bengong. Karena gadis Rou dapat menolak Senior Cheng di hadapan semua orang. Namun di sini bocah Cheng ia juga berujar, Nona Rou, bisakah aku menyelesaikan bicaraku dulu? Sebagai anggota Sekte Ascension, divisi Ascension tidak dapat melakukan apapun tanpa Junior Rou di dalamnya. Jadi aku meminta
agar dirimu mau kembali ke dalam divisi Ascension tanpa memperdulikan dendam di masa lalu. Lagi pula, divisi ini adalah rumahmu. Selama aku bersedia kembali, maka apapun itu aku dapat mensetujuinya. Namun di sini gadis Row tetap saja doi tidak mau. Senior Long, aku akui kebaikanmu, tapi aku tidak mau membicarakan ini lagi, ujar gadis Row. Namun di sini bocah Chen ia pun masih memaksa, dan itu membuat Chu Feng berujar, Senior Chen, maafkan aku. Saat ini aku dan Row telah menjadi anggota divisi Ascension. Di sini Chu Feng juga berujar, Senior, kau ingin merebut anggotaku di hadapan wajahku. Bukankah itu sama saja seperti seorang perampok? Hei, mendengar apa dikatakan oleh Chu Feng membuat si Kambert ini kesal. Chu Feng, kau tidak pantas mendapatkan perhatian dari kakakku. Namun mendengar hal itu membuat Chu Feng juga kesal dan ia berujar, hei, apakah aku harus mengulangi kata-kataku untuk terakhir kalinya denganmu? Apakah kau ingin aku menghabisi semua anggota keluargamu? Ujar dari Chu Feng yang membuat si Kambert ini kesal dan tidak terima kau. Namun sebelum bertindak lebih jauh, di sini bocah Cheng ia berujar, Chu Feng, perkataanmu itu sedikit keterlaluan. Namun di sini Chu Feng doi pun doi santai saja, bahkan ia berujar, tidak, kata-kataku itu keluar begitu saja dan itu bukanlah pertama kalinya dia membuatku kesal, ujar dari Chu Feng. Dan untuk menggertak lawannya di sini Chu Feng, dia melepaskan tatapan membunuh yang membuat bocah Cheng ia pun sedikit tersentak dengan aura itu. Dan merasakan aura membunuh dari Chu Feng dari tatapan mata itu membuat bocah Cheng ia berujar, ya, apa yang dikatakan oleh Junior Row itu, Junior Chu, itu benar. Dan kita juga saat ini adalah bersaudara. Maka dari itu jika Junior Row mau bergabung dengan divisi Ascension, divisi Asura, jadi ya aku tidak akan mempermasalahkannya. Karena mau bagaimanapun divisi Ascension dan juga divisi Asura akan bekerja sama, ujar bocah Chen yang tiba-tiba saja menjadi lunak. Dan itu membuat mereka, anggota-anggota dari divisi Ascension lainnya, mereka menjadi bingung lah kenapa ketua mereka tiba-tiba saja menjadi kalem. Dan untuk Chu Feng, dia berujar, ya, apa yang dikatakan oleh Senior Chen itu benar adanya. Tapi Senior Chen, kau juga harus mengurus adikmu. Jika tidak, cepat atau lambat kau akan mendapatkan masalah besar akibat ulahnya, ujar dari Chu Feng sebelum ia pergi bersama dengan gadis Row. Junior Row, ayo kita pergi, ujar dari Chu Feng meninggalkan mereka semua. Dan apa yang dikatakan oleh Chu Feng membuat si Kambert ini heran. Dan ia juga bertanya, kakak, bagaimana bisa kau membiarkannya pergi begitu saja? Ada apa dengan dirimu? Tidak ada, ujar bocah Cheng itu. Karena ia tahu tatapan mata itu sepertinya seperti sebuah tatapan mata iblis. Lantas, berapa banyak orang yang telah dia bunuh sampai-sampai dia memiliki tatapan seperti itu, pikir bocah Chen. Bahkan di sini bocah Chen ia juga mengatakan kepada rekan-rekannya semuanya, apa yang dikatakan oleh Master Sekte itu benar adanya. Lebih baik kita tidak memprovokasinya, ujar bocah Chen kepada rekan-rekannya yang lainnya. Sedangkan untuk Chu Feng, Beb, apakah semua bangunan-bangunan ini hanya untuk tempat mengambil sebuah misi? Namun untuk Row, doi pun tidak peduli dengan hal itu karena masih ada satu yang mengganggu pikirannya. Dan itu membuatnya bertanya, Chu Feng, apa yang kau lakukan hingga membuat Long Cheng itu tiba-tiba saja takut dengan dirimu? Nggak ada, aku tidak melakukan apapun kok. Emangnya apa yang bisa aku lakukan? Aku kan tidak sekuat dia, ujar dari Chu Feng. Dan jika aku bertarung melawannya, sudah pasti aku yang akan menderita, ya kan? Dan kurasa Master Sekte lah yang telah mengatakan sesuatu kepadanya, sambut dari Chu Feng. Tapi di sini gadis Row ia pun tahu kalau itu tidaklah mungkin. Tidak mungkin. Aku tahu kalau kau pasti melakukan sesuatu kan, ujar gadis Row. Namun di sini melihat Chu Feng yang sepertinya memang nggak tahu tentang apa-apa tentang bangunan yang ada di tempat ini yang ada lambang-lambang binatang di atasnya, membuat gadis Row doi berujar kalau misi yang ada di alun-alun ini dibagi berdasarkan bentuk dari bangunannya dan juga jumlah poinnya pula. Contohnya ya, bangunan tingkat serigala akan memberikan hadiah poin 1 untuk setiap misi. Bangunan leopard akan mendapatkan 10 poin, harimau 100 poin, dan singa 1000 poin. Dan yang tertinggi yaitu bangunan naga. Namun untuk misi tingkat naga, untuk poinnya tidaklah pernah pasti, tapi setiap misinya pasti. Misi itu akan sangat amat berbahaya.
Maka dari itu, sebuah misi tingkat naga akan amat jarang sekali muncul. Dan sekalinya muncul akan memicu sebuah alarm ke seluruh area pusat yang membuat pintu kuil akan terbuka dan para tetua akan mengundang murid-murid unggulan untuk menjalankan misi tersebut. Mendengar hal itu membuat Chu Feng ia berujar, jika kau ingin mengikuti misi tingkat naga, maka kau harus menjadi yang terkuat di antara para murid-murid inti ya. Ya, secara umum ya seperti itu. Dan hanya mereka lah yang ada di daftar penerus saja yang layak untuk mendapatkan panggilan untuk menjalankan misi tingkat naga. Di mana gadis Row, Doi juga berujar, daftar penerus itu terdiri dari 9 tingkatan dari para murid-murid inti. Dan mereka yang dapat di peringkat ini dapat menjadi posisi tertua dalam pemilihan Jenderal Chaut yang ke-30. Namun melihat Chu Feng yang memang menganggap kalau hal ini adalah sebuah hal yang sepele, membuat gadis Row ia kesal. Chu Feng, jangan kau remehkan orang-orang yang masuk ke dalam daftar ini ya. Karena mereka, orang-orang yang ada di dalam daftar ini, mereka semua adalah monster. Terutama untuk mereka yang ada di peringkat tertinggi. Bakat yang mereka miliki itu jelas setara dengan dirimu, ujar gadis Row. Tapi bagi Chu Feng, kalau kau bilang begitu ya aku jadi sangat menantikan untuk mengikuti misi tingkat naga nih. Jadi untuk saat ini misi apa yang akan kita ambil? Misi tingkat serigala kah? Atau tingkat harimau? Tanya dari Chu Feng. Tidak keduanya. Oh, jadi misi apa nih? Tanya dari Chu Feng. Itu misi serigala. Buset, malah misi serigala. Dan itu membuat Chu Feng Doi berujar, bukankah kita akan pergi ke tempat leluhur sekte? Tempat leluhur menyimpankan harta karun mereka. Lah, kenapa jadi wilayah misi tingkat serigala? Entahlah. Tapi yang jelas, misi kita kali ini akan mencari tanaman obat Changming. Dan di sanalah tempat itu berada. Ya sudahlah. Misi ini juga bagus lah, dan setidaknya resikonya juga kecil, sambut dari Chu Feng. Dan kini mereka pun pergi untuk mencari tanaman herbal sembari menjelajahi mencari harta karun peninggalan sekte mereka. Dan setibanya di tempat yang dituju, mereka tidak menemukan apapun yang ada kaitannya dengan peta yang mereka dapatkan dari leluhur sekte Ascension tempo hari. Dan itu membuat gadis Row ia sedikit ragu. Hei, peta yang kita dapatkan itu tidak mungkin peta palsu kan? Ujar gadis Row. Dan setelah berjam-jam mencari petunjuk, mereka pun tidak menemukan apapun. Dan untuk Chu Feng, kini ia mulai melakukan sesuatu yang membuat gadis Row Doi bertanya, Chu Feng, apa yang sedang kau lakukan? Jangan bising dulu lah, ujar dari Chu Feng sembari melepaskan sesuatu yang terlihat kecil dan melayang. Dan itu membuat gadis Row Doi berujar, Chu Feng, apakah mungkin itu adalah Spirit Fly Legendary? Apa itu? Tanya dari Chu Feng. Jangan pura-pura bodoh lah. Jelas yang kau lakukan itu terlihat seperti dengan Spirit Fly. Dan kau sungguh tidak tahu apa itu Spirit Fly? Jadi maksudmu benda kecil biru ini? Entahlah, teknik ini teknik yang aku pelajari sendiri. Dan aku juga nggak tahu apa namanya. Di sini gadis Row Doi berujar kalau teknik Spirit Fly itu adalah teknik yang hanya dapat digunakan oleh World Spirit tingkat Gold, yaitu merupakan teknik untuk dapat mencari objek yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan indera mereka. Mendengar hal itu, di sini Chu Feng Doi pun pura-pura bodoh. Entahlah, berarti aku seperti World Spirit tingkat Gold dong kalau gitu, ya kan? Namun tak lama setelahnya Spirit Fly itu pun hilang, dan itu membuat gadis Row Doi berujar, sepertinya kau belum sepenuhnya menguasai teknik itu. Biasanya teknik itu akan berlangsung beberapa lama, tapi ya punyamu itu jangka hidupnya cepat sekali berakhir. Sedangkan untuk Chu Feng, ya jangka hidupnya memang sebentar, tapi itu sudah lebih dari cukup. Maka dari itu, ayo, kita sepertinya telah menemukannya, ujar dari Chu Feng. Dan benar saja, kini Chu Feng ya pun membangun sebuah susunan formasi yang membuat membangkitkan sebuah pintu rahasia yang terkubur di bawah kaki mereka. Dan untuk membuka itu semua, Chu Feng ya pun membutuhkan sebuah kunci yang akan ia cari di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.